Kalau membaca Al-Quran di awal surat wajib Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh hanya Bismillah. Minum baca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah saja. Makan Bismillah saja. Jadi selama, sekali lagi, yang nggak boleh seluruh bentuk emas, apakah emas putih atau emas kuning dan seterusnya, sehingga tidak diperbolehkan. Ini sekali lagi untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan boleh nggak? Boleh. Maka kalau laki-laki pengen menggunakan ya dari jenis lain seperti perak, tembaga dan seterusnya, itu boleh sekali lagi. Ya, wallahu a'lam. Kalau misalkan kita diberi hadiah bekerja bisa sekian puluh tahun, lalu diberi hadiah jam nanti adalah masing-masing itu. Iya. Yang tadi yang nggak boleh adalah dipakai untuk apa? Dipakai untuk bejana tadi. Tapi kalau ia bekerja sudah puluhan tahun, kemudian ternyata pekerjaannya itu luar biasa, di perusahaan itu membuat maju, dan akhirnya dia bekerjanya sudah masa perak. Masa perak berapa? 25 tahun. Maka akhirnya dikasih kenang-kenangan jam terbuat dari emas. Bolehkah? Boleh, taruh aja di dinding. Boleh, iya. Tapi ingat, tidurnya harus di bawah jam. Dan nanti kalau diambil orang, lapis saja ya. Oh, saya kira emas beneran semua. Lapisnya aja. Boleh. Sekali lagi, tadi kan pendapat yang rajih kan boleh. Yang nggak boleh itu hanya khusus tentang bejana, baik untuk makan, minum dari emas. Tapi kalau tadi kan saya memberikan contoh juga, mobil bolehkah dari emas? Jawabnya boleh. Jadi jam pun boleh. Wallahu a'lam. Baik, ini berkaitan dengan emas dan perak. Cukup jelas. Sekarang ada tambahan sedikit, bejana. Bejana tadi tempat, apapun namanya, apakah piring atau mangkok atau apa. Kemudian bejana ini ada tempatnya, ada isinya, apakah air, apakah makanan, apakah apapun, ya. Kalau di malam hari, bejana ini dianjurkan untuk ditutup. Ini tambahan aja, ya. Bukan bejana dari emas dan perak, tapi ini bejana yang lainnya, tempat-tempat yang lainnya, seperti apa, Ibu? Iya, itu ditutup. Hal ini merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah. Aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah bejana-bejana dan wadah-wadah air, karena ada satu malam dalam satu tahun wabah atau penyakit turun di malam hari. Tidaklah penyakit itu melewati bejana yang tidak tertutup atau wadah air yang tidak ada tutupnya, melainkan penyakit tersebut akan masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini tugasnya kita semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya bagi ummahat yang memasak makanan-makanan sebelum disajikan, itu lebih baik bejana-bejananya ditutup, apalagi kalau malam hari. Ini penting sekali. Bahkan kata Rasulullah, nanti akan dijelaskan dengan meskipun hanya pakai ranting gitu loh.
Saking pentingnya tadi. Di hadis yang lain disebutkan, tutuplah bejana-bejana dan tempat-tempat minuman. Tutup pintu dan matikanlah lampu, karena syaitan tidak dapat membuka tutup tempat minum, pintu dan bejana. Jika kalian tidak dapat menutupnya kecuali dengan membentangkan sepotong ranting di atasnya dan menyebut nama Allah atau bismillah, maka lakukanlah. Hadis riwayat Muslim. Jadi sambil menutup tadi membaca apa? Bismillah. Itu seperti saya tadi lepas minum, saya tutup. Ya ini contoh aja. Sebetulnya pengen buka lagi, tapi nanti aja lah. Nanti dikirain ustadznya hausan ya kan gitu. Jadi sekali lagi, tempat-tempat yang ada isinya lebih utama, kata Rasulullah, meskipun sepotong ranting di atasnya, taruh aja gitu loh. Ini bahasa yang sangat kecil sekali. Kalau sekarang kan Masya Allah tutup sudah bagus-bagus ya Bu ya. Itu. Tapi ingat, bukan hanya menutupnya saja, tetapi apa? Bacaannya tadi loh. Doanya nggak usah panjang-panjang, cukup sederhana. Apa? Bismillah. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah saja. Itu ya. Kalau membaca Al-Quran di awal surat wajib Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh hanya Bismillah. Ya. Minum apa? Minum baca Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim? Bismillah saja. Makan Bismillah saja. Itu. Iya, untuk hal-hal yang di dalamnya ada dalil khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Maka wajib atasnya ketika misalkan membaca Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillah, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ketika mau masuk kamar kecil, gimana? Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan. Inilah Islam. Semua mengkaji. Kenapa? Bukankah Bismillahirrahmanirrahim itu lebih lengkap, lebih bagus, lebih banyak? Iya. Tetapi kita beragama mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah memberikan basmalah, ya itu basmalah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, ya Bismillahirrahmanirrahim, itu yang terbaik. Maaf, ibu ke dokter dikasih resep, di sini ada Bu Dokter, misalkan Bu Dokter memberikan resep, ya sehari itu cukup sekali aja. Bu Dokter pelit, mosok ngasihnya sehari cukup sekali. Akhirnya dia bikin sendiri, saya nggak mau sekali, 3 kali. Gimana? Apa yang jawab? Yang terjadi? Nah, ini. Karena dokter itu punya ilmu, dan dokternya Islam adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyampaikan itu, dan Rasul menyampaikan itu atas petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ya dari resep dokter itu tolong jangan ditambah, gitu loh. Kalau ditambah dampaknya apa? Ya bukan sehat yang didapat, tapi apa? Bisa jadi nambah overdosis karena tidak mengikuti aturan dokter. Sekali lagi, dokternya Islam yang berhak mengeluarkan resep adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Apa hikmahnya menutup bejana di malam hari meskipun hanya sepotong ranting? Hikmahnya luar biasa. Ibadah-ibadah dalam Islam ada yang dapat diketahui hikmahnya dan ada yang tidak. Meskipun pada prinsipnya tentu saja semua pasti
Semua perintah dalam agama terkandung hikmah, hanya terkadang akal kita tidak dapat menjangkaunya ketika itu. Suatu contoh bahwa semua itu ada hikmahnya. Lihat firman Allah tabaraka wa ta'ala, Quran surat 3 ayat 190 sampai 191. Semua peristiwa, ya. Surat 3 ayat 190 sampai 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Iya, coba jamaah perhatikan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, silih bergantinya siang dan malam, la ayatil lil albab, itulah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ulil albab. Ulil albab itu kalau bahasa kitanya sekarang jenius, yang menggunakan akal sehatnya. Apa itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, mengingat Allah dalam segala keadaan. Qiyam adalah berdiri, wa qu'ud wa 'ala junubihim, berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan seluruh apa yang Allah ciptakan baik di langit dan bumi. Jadi semua diciptakan. Kemudian tolong digarisbawahi, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Pasti di dalamnya ada hikmahnya. Pasti di dalamnya ada rahasia. Pasti di dalamnya mengandung faedah yang sangat besar. Meskipun kadang-kadang akal kita tidak mampu menjangkaunya pada saat itu. Tapi bisa jadi sehari, sepekan, setahun, 10 tahun dan seterusnya baru ditemukan, oh ini hikmahnya, kan gitu. Contoh, apa sih Allah memberikan perumpamaan nyamuk, kan gitu kan, di dalam Al-Quran kan gitu. Apa sih Allah memberikan perumpamaan nyamuk, apa sih nyamuk nggak ada gunanya. Coba, kalau ini contoh aja, kalau dahulu mungkin belum bisa terbukti, sekarang obat nyamuk, adanya obat nyamuk karena ada apa? Ada nyamuknya. Coba kalau nggak ada nyamuk, nggak ada obatnya. Ini contoh manusia yang bisa mengambil hikmah. Bahkan di dalam sebuah hadis, dunia ini di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Bayangin, Allah menggambarkan sayap nyamuk beratnya seberapa? Jamaah bisa menimbang sayap nyamuk? Ringan sekali. Ternyata dunia tidak lebih berat daripada itu. Itu di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Ini contoh aja ya, contoh bahwa semua kejadian itu ada hikmahnya. Apalagi berkaitan dengan masalah bencana ini, semuanya pasti ada hikmahnya. Maka Imam An-Nawawi rahimahumullah memberikan ada 4 hikmah bencana yang ditutup tadi. Yang pertama, kata beliau, 2 yang telah disinggung di atas, dan 2
yang ada di bawah ini. 4 itu seperti apa? Pertama, menjaga diri dan keluarga dari kezaliman syaitan melalui bejana atau pintu yang tidak tertutup. Karena syaitan tidak mampu membuka tutupan bejana atau membuka pintu jika pintu itu ditutup. Maka kalau kita dahulu, orang-orang tua kita ketika maghrib tolong tutup pintu. Ini sahih, benar. Karena maghrib itu majelisnya syaitan. Syaitan itu majelisnya 2, matahari saat terbit dan matahari saat terbenam. Itu. Maka saat itu tidak boleh kita sholat. Maka tidak ada ba'diyah subuh dan tidak ada ba'diyah asar. Itu. Yang kedua, menghindari bala atau penyakit yang Allah turunkan pada salah satu malam dalam 1 tahun. Jadi setiap tahun ada penyakit yang diturunkan. Kalau ditutup tadi, insya Allah terhindar. Yang ketiga, menghindari najis dan benda-benda menjijikkan yang mengenai makanan atau minuman kita yang tidak ditutup. Kalau nggak ditutup, kalau ada segala sesuatu kan tidak ada penghalang, maka ditutuplah bejana itu. Yang keempat, menjaga makanan kita dari hewan atau serangga yang biasa saja bisa masuk makanan kita lalu termakan tanpa sadar. Maka kalau ditutup kan ada penghalangnya. Ini disebutkan dalam Syarah Muslim jilid 13 halaman 265. Hal yang sangat menarik untuk kita ketahui. Kemudian apa hukum menutup bejana tadi? Hukumnya adalah sunnah, tidak wajib, hanya sebagai anjuran. Ini menurut mayoritas ulama. Namun Ibnu Hazm dalam bukunya beliau dalam kitab Muhalla menyimpulkan bahwa perintah menutup bejana adalah wajib. Ini menurut hanya satu, yakni Ibnu Hazm. Yang lainnya adalah sunnah. Kemudian terakhir, apakah juga di siang hari? Kalau tadi kan malam. Apakah di siang hari juga perlu ditutup bejana itu? Iya. Maka kalau kita perhatikan redaksi hadis-hadis di atas atau dalil-dalil di atas menunjukkan perintah menutup bejana dan pintu hanya berlaku di malam hari, yang khususnya disunahkan di malam hari. Akan tetapi kalau ditutup di siang hari jauh lebih utama. Ya. Sekali lagi, kalau di siang hari bagaimana? Yang disunahkan tadi sejatinya di malam hari. Karena fa inna fis sanati lail, ya, yang zilu fiha waba. Karena ada satu malam dalam 1 tahun al-waba atau penyakit turun pada malam itu. Namun kalau siang hari, ya, tidak dianjurkan, akan tetapi lebih mulia, lebih utama ditutup kalau belum dihidangkan. Kecuali kalau mau dihidangkan, ya jangan ditutup. Kalau mau dihidangkan jangan ditutup. Tapi kalau tidak, lebih baik ya ditutup. Itu jauh lebih baik, lebih utama kalau bahasa agamanya. Wallahu a'lam. Demikian materi kita berkaitan dengan bab bejana dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Maka hikmahnya, bejana itu sangat penting untuk kita ketahui. Karena apa? Kita berinteraksi di setiap saat, makan, minum, dan seterusnya. Maka perlu penjelasan yang sangat apik. Sebelum kita akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan, selanjutnya dipersilahkan. Iya, silahkan Bu Dokter.
Baik, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dalam pernyataan dan realita, emas adalah hal yang sangat luar biasa. Maka salah satu mata uang adalah dinar. Dinar itu nama lain daripada emas. Ada perhiasan, ada ini, ada ini. Apakah ada pembahasan khusus berkaitan dengan emas? Jawabnya ada. Insya Allah nanti akan dijelaskan secara khusus tentang emas. Bahkan riba yang sebenarnya itu sebetulnya nanti diantaranya adalah emas dengan emas. Ya, contoh ini jamaah ya, ini contoh aja. Jamaah ketika nikah, jarinya gimana? Jarinya gimana? Masih kecil ya? Setelah berpuluh-puluh tahun menikah, jarinya? Saat menikah dulu cincinnya gimana ukurannya? Iya, masih 16 ya. Begitu sudah 20 tahun jadi 36. Jadi kan nggak muat. Bagaimana cara mengganti dari yang kecil ukurannya menjadi yang besar? Maka ada dua, ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Yang dilarang apa? Yang dilarang gini, jamaah datang ke toko emas, saya punya emas ini, mau saya tukar dengan ini. Setelah dicoba pas, maka saya tukar emas ini dengan ini, maka ini dilarang. Emas dengan emas ini dilarang. Yang benar bagaimana? Yang diperbolehkan, datang ke toko emas, saya jual ini milik saya. Nah, uangnya baru, setelah itu baru saya beli ini, itu baru sahih. Jadi yang pertama tadi kan bawa cincin yang sudah nggak dipakai karena sudah nggak muat tadi, datang terus dicoba, ini masuk pas, terus ngomong ke tukang emasnya, emas ini saya tukar dengan ini yang nggak boleh. Tapi jual dulu yang benar, saya jual ini, berapa harganya. Nah, setelah itu baru uangnya saya beli ini, gitu. Itu baru diperbolehkan. Ini contoh bagaimana dengan emas itu. Apalagi emas di Indonesia kan gede-gede. Ada yang 60 kg, ada yang 100. Emas di Indonesia. Baik, ini materi kita pada hari ini. Semoga tidak puas, biar nanti bertanya lagi insya Allah di kemudian hari. Sejatinya jamaah, fikih itu nambah jauh lebih, perkembangannya panjang sekali penjelasannya. Meskipun ini tadi bejana kan cuma berapa lembar, tapi penjelasannya panjang sekali. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.